Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Pratama Syaputra dengan NIM 23.122837 dari kelas SI 02. Di sini saya akan mendemokan salah satu website tentang marketplace. Yang di sini saya mulai dari halaman login dulu. Di sini saya akan mendemokan dari yang versi pertama. Dari yang versi pertama itu adalah kita masuk atau login dari akun yang sudah dibuat dari dalam database ini. Itu yang di sini. Kita masuk dari salah satu akun yang di sini. Kita dimulai dari yang udah saya buat. Yes. Dan juga kita login masuk. Dan ini sudah berhasil login. Dan dari yang kedua kita masuk dari akun yang kita buat sendiri, yaitu ya kita registrasi. Yang pertama, yang untuk kita bisa masuk ke dalam halaman ini, jadi kita ini meregistrasi untuk masuk ke dalam marketplace ini. Jadi kita buat akun dulu dari versi yang kedua, yaitu jelas pertama kita buat namanya. Ya, emailnya, kedua buat emailnya. Dan juga nomor HP-nya. Dan juga alamatnya. Alamatnya bebas. Saya ngebuat alamatnya di Jalan Haluan. Dan juga kita simpan. Berhasil masuk. Dan juga di database-nya, kita lihat. Nah, di database-nya juga sama, berhasil masuk ini. Akun yang tadi saya buat tadi. Oke, lanjut aja langsung. Pertama kita ingin ngebuat, yaitu adalah ngebuat toko. Jadi kita ingin ngebuat toko di dalam marketplace ini untuk menjual barang apa untuk si penjual. Menjual barang yang ingin kita jual di dalam toko online ini. Oke, pertama kita tambah toko. Nama tokonya adalah Al-Munzir. Al-Munzir. Deskripsi toko. Toko herbal menyediakan obat-obat yang halal dan sehat wal afiat. Dan juga kita milih logo toko. Kebetulan di sini belum ada. Cari lokasi di Tangerang. Terus kita simpan. Oh ya, ini teman-teman, di sini udah berhasil. Saya udah masukin nama tokonya apa, dan juga deskripsinya apa, dan apa produk yang dijual. Yaitu ya obat. Di sini saya udah masukin nama tokonya dan deskripsi dari toko tersebut. Terus kita kelola. Terus kita tambahkan produk. Jadi produk pertama adalah madu. Madu Abatus Sauda. Deskripsi. Madu sehat, madu alami dari peternakan asli, bukan kaleng-kaleng, dan didoakan sama Habib. Dan juga kita cari gambar madu hutan, beratnya 150.000 gram. 150.000 gram. Harganya 10.000. Stoknya 5. Beratnya ini aja 3 gram aja. Oke, dari sini mari kita simpan. Oke, udah. Jadi nama produk dari madu, nama produknya. Oke, udah jadi nama produknya, yaitu madu Abatus Sauda. Jadi produk yang ditambahkan dari toko tersebut. Oke. Jadi sudah, ini produk yang sudah ditambahkan, yang sudah kita isi untuk yang dijual di dalam toko tersebut. Oke, di sini juga mari kita coba editnya ini. Coba ada deskripsinya dulu. Kita asli, bukan kaleng-kaleng. Ya, kita simpan perubahan. Ya, jadi kayak gini. Dan juga kita lihat di marketplace di sini. Nah, di sini teman-teman, di sini sudah saya tambahkan produknya, produk madu Abatus Sauda yang tadi sudah saya buat. Oke, lanjut aja ke berikutnya, kita tambah produk lagi. Oke, kita tambah produk dan juga kita edit nama tokonya. Coba pertama nama tokonya bukan Al-Munzir, kita ubah jadi Ashifa, yang artinya itu adalah obat. Deskripsinya kita ubah juga jadi toko herbal yang menyediakan
produk yang sehat dan halal dan thayyiban. Thayyiban. Lokasinya juga kita ubah, bukan Tangerang. Di mana ya? Oh iya, di Kelapa Gading. Oke, kita update. Dan ya teman-teman, jadi udah saya ubah. Udah saya ubah. Ini dari nama tokonya, deskripsinya, dan juga lokasinya saya ubah. Dan juga kita lihat riwayat. Dan di sini belum ada penjualan karena ya belum ada yang beli gitu. Oke, lanjut. Dan juga kita kelola tambah produk lagi. Garam aja. Kurma. Kurma habatus sauda. Deskripsinya adalah kurma yang sehat dan halal, aman dari segala penyakit dan sihir kecuali kematian. Oke, kita cari gambar produk. Pilih gambar produknya. Kurma halal. Berarti berapa ya? 45 aja. Harganya ya murah-murah aja lah. 5.000. Stoknya kita ada 100. Terus kita simpan. Nah, jadi nih, produknya udah saya tambahin di dalam toko tersebut untuk mau dijual. Ya inilah produknya. Dan juga kita edit. Editnya coba stoknya kita ubah jadi 90. Terus namanya bukan kurma batu sauda. Kurma Al-Madinah. Kita simpan perubahannya. Dan ya, berhasil. Nih, sudah stoknya udah saya ubah. Dan juga namanya, nama produknya berhasil juga ada diubah. Coba kita lihat Q&A. Belum ada pertanyaan dari pembeli, jadi kita kembali aja. Sudah, dan coba kita lihat di marketplace-nya. Nah, di sini sudah ada produknya udah berhasil ditambahin teman-teman. Jadi ya sudah berhasil. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan fungsi dari ini, public function underscore construct, yaitu memiliki fungsi, yaitu fungsi ini otomatis dijalankan saat controller home dipanggil dan juga digunakan untuk membuat model dan library yang dibutuhkan. Yang dimuat adalah yang model ini, pembeli model, yang ini, pembeli model, promo model, toko model, produk model, pertanyaan model. Dan juga yang bagian library, yang session untuk menyimpan status login, dan juga helper URL ini untuk memudahkan redirect. Dan juga yang kedua adalah public function index. Yang dilakukannya adalah atau memiliki fungsi yaitu ambil data promo aktif, saya ulangi lagi, public function index yang ini berfungsi untuk ambil data promo aktif dari promo model dan juga ambil semua produk dari produk model, dan juga cek apakah user sudah login dari session, ambil flash message sukses atau error dari session, pesan setelah aksi, dan tampilkan view header, menu, konten, dan footer. Ya, menampilkan pesan jika login atau aksi berhasil atau gagal, alert di tengah. Dan juga yang bagian ini, public function login, yang berfungsi untuk menampilkan halaman login. Yang dilakukan adalah load header ini, menu, terus tampilan login ya ini, tampilan login, dan juga footer. Dan juga berikutnya public function do login, bertujuan untuk atau berfungsi untuk proses login atau saya ulangi lagi, public function do login memiliki fungsi untuk proses login saat user mengirim form. Langkah-langkahnya adalah ambil email dan password dari input form, yang ini, ambil email dan password dari input form, terus cek apakah kosong atau tambahan error. Jika iya, cari user database berdasarkan email. Jika user ditemukan dan password cocok atau simpan data login ke session, jika salah beri pesan gagal login. Public function register memiliki fungsi yaitu menampilkan halaman form berdasarkan akun pembeli, dan juga public function save register yang memiliki fungsi proses menyimpan data pendaftaran pembeli baru. Dan juga public function profile yang memiliki fungsi menampilkan profil pengguna yang sedang login. Dan juga berikutnya adalah public function edit profile yang lagi, fungsi dari ini, public function edit profile, yaitu berfungsi untuk menampilkan halaman form edit profile. Dan juga berikutnya adalah public function update file yang juga yang bagian ini memiliki, yang bagian ini yang saya garis biru memiliki fungsi yang garis biru saya. Dan juga ini yang saya garis biru, public function update file yang memiliki fungsi untuk proses menyimpan perubahan data profil. Dan juga yang berikutnya adalah public function logout
yaitu berfungsi untuk keluar dari akun logout. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari program yang saya birukan ini, yaitu berfungsi untuk digunakan agar berfungsi untuk input teks untuk nama pembeli, dan juga yang di bagian name ini, di nama pembeli, sorry, yang di bagian name ini, nama pembeli, yaitu berfungsi untuk atau digunakan untuk agar datanya bisa diakses PHP saat disimpan. Required ini artinya harus diisi. Yang required ini saya ulangi lagi, yang ini artinya harus diisi. Dan juga input email yang saya birukan ini berfungsi untuk input khusus email. HTML akan mengecek apakah format email valid atau wajib diisi. Dan juga ketiga ya bagian ini yang saya birukan ini berfungsi untuk input untuk password. Karakter disembunyikan akan dikirim ke server untuk disimpan. Idealnya dalam bentuk hash untuk keamanan. Dan juga yang saya birukan ini adalah radio button. Artinya user hanya bisa milih satu aktif atau non-aktif secara default. Aktif dipilih karena ada checked name sama dengan member. Saya ulangi lagi. Yang biru itu yang saya tandain adalah radio button, artinya user hanya bisa pilih satu aktif atau non-aktif. Secara default aktif dipilih karena checked name member. Yang ini checked name member dipakai untuk menangkap nilainya di server. Dan juga ini yang bagian ini berfungsi untuk input untuk mengisi nomor HP pembeli. Tidak diberi required, jadi boleh dikosongkan. Yang bagian ini tidak diberi required, jadi ya boleh dikosongkan kalau tidak diisi. Dan juga input alamat. Yang juga di sini input alamat diberikan tanda text area karena menggunakan kalimat bisa lebih panjang dari satu baris, tidak wajib diisi, tidak ada required. Dan juga yang saya birukan itu berfungsi untuk sebagai tombol submit atau kembali. Tombol simpan akan mengirim ke semua data ke server ke fungsi save register. Saya ulangi lagi, yang bagian ini berfungsi untuk sebagai tombol submit dan juga kembali. Pertama yang saya garis biru ini berfungsi untuk menampilkan pesan berhasil atau gagal setelah melakukan aksi seperti menambah atau menghapus toko. Dan juga yang bagian ini flash data sukses yang ini berfungsi untuk menampilkan pesan data sukses. Dan juga flash data error yang ini berfungsi untuk menampilkan pesan dan juga yang saya ini dari sini berfungsi untuk menampilkan pesan error. Dan juga yang ini if ini dibungkus dengan if seperti itu, tujuannya untuk mengecek apakah ada pesan yang tersimpan di session. Dan juga di bagian ini berfungsi untuk menampilkan tambah toko yang mengarahkan ke halaman toko _tambah _toko. Jadi mengarahnya ke sini ya, ke situ, dan saya garis bawah yang saya garis biru. Dan juga bagian ini berfungsi untuk menampilkan judul-judul kolom pada tabel daftar toko seperti nomor urutnya, nomor yang ini, dan juga logo toko, dan juga nama toko, deskripsi, status aktif atau tidak, lokasi, dan juga aksi. Dan berikutnya berfungsi untuk melakukan perulangan terhadap data array $toko, dan juga hanya menampilkan data toko yang user ID-nya sama dengan user yang sedang login. Dan juga menampilkan nomor urut, gambar, atau logo toko dari folder upload _toko. Dan juga nama toko, deskripsi, status aktif atau non-aktif, dan juga lokasi dalam bentuk table. Dan juga di bagian yang ini sampai sini berfungsi untuk tombol pola produk ke halaman untuk mengatur produk toko tersebut, dan juga tombol edit mengedit data toko, dan juga tombol riwayat menampilkan riwayat penjualan toko, dan juga tombol hapus menghapus toko dengan konfirmasi agar tidak terhapus tidak sengaja. Bagian ini memiliki fungsi menambah data toko. Yang saya birukan ini berfungsi untuk menambahkan data toko, dan juga fungsi ini akan menyimpan data toko baru ke database. Dan juga yang bagian ini data
adalah array yang berisi data toko, misalnya nama toko, alamat, user ID, dan lain-lain. Dan juga yang bagian ini, insert toko data, artinya memasukkan data ke tabel toko. Dan juga yang bagian ini nih, yang bagian ini memiliki fungsi untuk menampilkan semua toko yang saya birukan ini. Yang saya birukan ini berfungsi untuk menampilkan semua toko. Jadi fungsi ini untuk mengambil semua data toko milik user yang sedang login. Jadi yang bagian ini, session user data user ID, mengambil user ID dari sesi login. Dan jika user ID, maka hanya ambil data toko yang dibuat oleh user tersebut. Dalam result array yang ini, dalam result array yang itu mengembalikan data dalam bentuk array. Dan juga yang bagian ini. Yang bagian yang ini. Yang bagian ini berfungsi untuk menampilkan satu toko berdasarkan ID. Untuk mengambil data toko tertentu dan juga untuk mengambil data toko tertentu berdasarkan ID. Yang bagian ini. Artinya ambil data dari tabel toko di mana ID sama dengan $ID. Dan juga yang bagian ini, row array, hanya ambil satu baris data dalam bentuk array. Dan juga yang bagian ini, yang juga bagian ini berfungsi untuk menampilkan toko berdasarkan user ID. Hampir sama seperti sebelumnya, tapi berdasarkan user ID bukan ID toko. Biasa dipakai untuk melihat toko yang dimiliki oleh user tersebut. Yang juga bagian ini. Yang bagian ini yang saya birukan ini berfungsi untuk update toko, dan juga untuk mengubah toko berdasarkan ID. Dan juga yang bagian $data ini, yang bagian $data ini yang saya garis ini adalah data array yang akan diubah. Dan juga update, yang bagian update ini, toko dan juga bagian update, yang juga bagian update ini, yang bagian ini saya biruin ini, perintah update pada table toko. Dan juga ini. Dan juga yang saya garis biru ini adalah berfungsi untuk hapus toko. Jadi untuk menghapus toko berdasarkan ID. Yang juga bagian ini, perintah untuk menghapus data dari table toko. Oke, dari sini saya akan menjelaskan bagian masing-masing dari source code ini dari file tambah toko.php. Dan juga yang pertama adalah yang bagian ini. Yang bagian ini adalah header, halaman, dan notifikasi error. Dan juga berfungsi untuk menampilkan judul tambah toko baru. Dan jika ada pesan error dari proses sebelumnya, misalnya gagal upload, maka akan ditampilkan dalam bentuk kotak merah, alert danger. Dan juga di bagian ini, yang di bagian ini yang saya biruin ini berfungsi untuk form tambah data. Terus juga yang bagian ini yang saya biruin ini, action, ketika tombol simpan diklik, data akan dikirim ke controller toko garis miring simpan toko ke sini, dikirim melalui ini. Dan juga yang bagian method post yang ini, data dikirim dengan metode post. Dan juga nc-type multiple part form data, penting agar upload file logo toko bisa dilakukan. Jadi fungsinya ini agar file dari logo toko itu bisa dilakuin, jadi bisa lah buat upload logo tokonya. Dan juga yang bagian ini berfungsi untuk input nama toko, dan juga file untuk menuliskan nama toko. Dan juga yang required ini menandakan untuk harus diisi dari suatu untuk dimasuk, harus diisi, pokoknya tidak boleh kosong dari nama toko yang akan dimasukkan, ya harus diisi, tidak boleh kosong. Dan juga yang bagian ini berfungsi sebagai input deskripsi, dan juga field untuk menuliskan deskripsi toko, dan juga bertipe text area. Dan juga yang ini bertipe text area agar bisa menuliskan teks yang lebih panjang. Dan juga yang bagian ini upload logo toko. Yang di bagian ini berfungsi untuk upload logo toko. Jadi berfungsi untuk input untuk menggugah gambar logo toko. Terus bagian yang bagian ini berfungsi untuk hanya menerima file gambar. Accept yang bagian biru ini dimaksudkan untuk hanya menerima file gambar. Dan juga bagian ini berfungsi untuk status toko drop down, dan juga berfungsi untuk user untuk bisa memilih status toko itu aktif atau toko berjalan, atau non aktif atau toko tidak aktif. Terus bagian berikutnya adalah bagian ini. Yang bagian ini berfungsi untuk mencari lokasi toko atau search lokasi otomatis, dan berfungsi juga input ini digunakan untuk mencari lokasi secara otomatis. Saat user mengetik nama kota atau kabupaten akan muncul pilihan otomatis autocomplete. Setelah milih salah satu, maka lokasi label yang ini
lokasi label yang ini akan berisi nama lokasi dan juga lokasi toko ID yang ini akan berisi ID lokasi yang disimpan melalui database. Dan juga tombol dan juga yang fungsi ini yang juga yang bagian ini berfungsi untuk tombol simpan dan batal. Jadi simpan mengirim tombol controller dan batal kembali ke halaman daftar toko. Yang bagian ini adalah sebagai isi form dengan data lama dan juga yang ini juga. Yang bagian ini juga sebagai isi form dengan data lama. Berfungsi untuk dan juga yang saya garis biru tadi dari yang sini sampai sini, dari sini dan sini. Berfungsi juga menampilkan data toko yang sudah ada sebelumnya agar bisa diedit langsung nama, deskripsi, dan lain-lain. Dan juga yang bagian ini, yang bagian ini sampai ini berfungsi sebagai upload logo dan tampilan logo lama dan juga bisa unggah logo toko baru. Kalau sudah ada logo sebelumnya, maka ditampilkan sebagai preview dengan ukuran kecil 100 pixel. Dan juga yang berikutnya yang ini. Ini berfungsi sebagai drop down status aktif atau nonaktif dan juga berfungsi untuk menampilkan status toko saat ini aktif atau nonaktif. Dan juga status yang sesuai akan otomatis terpilih berdasarkan data dari database. Dan juga bagian ini berfungsi untuk user bisa mengetik lokasi seperti kota atau kabupaten dan juga lokasi akan ditampilkan secara otomatis atau komis setelah diklik salah satu hasil lokasi atau label diisi dengan nama dan lokasi ini disimpan ke hidden input. Dan juga bagian yang ini bagian ini berfungsi saat user ketik lebih dari 3 huruf di kolom lokasi dan akan mengambil data lokasi dari server dengan Ajax atau Fetch. Data lokasi yang ditemukan ditampilkan dan juga berfungsi setelah diklik langsung mengisi field input lokasi dan ID. Langsung saya akan mencoba membeli produk yang ini, kita detail. Habis itu kita beli dua aja. Habis itu check out. Cempaka Putih. Alamatnya adalah nah alamat lengkap Jalan Dusun Pokoh nomor 33945. Terus kita pilih clear. Terus di sini ongkirnya udah hitung. Terus kita gunain kupon yang ini. Nah, berhasil. Nah, kita dapat potongan 30.000 ya, lumayan lah. Setelah kita pembayaran, kita pilih BCA virtual account yang BCA. Terus kita copy dulu. Terus kita payment simulator, kita refresh. Kita virtual account BCA. Nah, kita masukin yang tadi dari copy tadi. Kita inquire. Nah, habis itu kita klik pay. Nah, berhasil. Nah, kalau sudah berhasil lah, udah berhasil lah. Seperti ini udah berhasil, payment successful. Oke, kita klik aja oke. Nah, habis itu kita kembali ke beranda dan kita lihat ke history. Nah, ini historinya teman-teman. Nah, kita bawa. Nah, ini yang tadi barang yang sudah kita beli. Yang barang yang sudah kita beli tadi, yang tadi kita masukin tadi. Oke, sekian itu hasil dari outputnya. Dan juga yang berikutnya di bagian indeks yang ini. Yang ini berfungsi untuk menampilkan semua riwayat pesanan dari user yang sedang login. Jika user belum login, langsung diarahkan ke halaman login. Dan juga proses dalam indeks yang ini, yang berfungsi untuk ambil user ID dari session dan juga mengecek apakah user memilih tanggal tertentu untuk filter pesanan. Dan juga ambil semua pesanan user yang bagian ini. Berfungsi untuk ambil data pesanan yang dibuat oleh user tersebut, gabungkan juga dengan nama pembeli dari tabel pembeli. Dan juga yang bagian ini, if empty tanggal yang begini, yang saya birukan ini, berfungsi untuk kalau user memilih tanggal, filter pesanan sesuai tanggal tersebut. Dan juga yang ini, berfungsi untuk ambil data toko dari pesanan via table pesanan underscore toko, ambil produk dari pesanan via pesanan underscore detail dan produk, kelompokkan produk berdasarkan toko karena satu pesanan bisa dari banyak toko. Dan juga di bagian berfungsi untuk simpan semua informasi pesanan dan produk-produknya per toko. Dan juga bagian ini berfungsi untuk tampilkan semua data yang sudah dikumpulkan via homepage atau riwayat. Dan juga yang bagian ini. Bagian ini berfungsi untuk membatalkan pesanan jika user ingin membatalkan pesanan statusnya yang masih pending. Dan juga yang saya biarkan ini berfungsi untuk pastikan hanya pesanan milik user sendiri dan masih status pending yang bisa dibatalkan. Dan juga yang bagian ini berfungsi untuk jika pesanan valid, ubah status jadi cancel, dan simpan pesan sukses atau error untuk ditampilkan ke user. Dan juga yang bagian ini. Yang bagian ini
berfungsi untuk redirect ke riwayat. Bagian yang saya birukan ini berfungsi untuk redirect ke riwayat. Bagian sini berfungsi sebagai tombol dan judul halaman, dan juga berfungsi juga sebagai menampilkan tombol kembali ke beranda, dan juga judul halaman riwayat pesanan. Dan juga di bagian ini, di bagian ini berfungsi sebagai filter tanggal. Jadi form untuk memilih tanggal, jadi berfungsi untuk form untuk memilih tanggal agar user bisa memfilter pesanan berdasarkan tanggal pembelian. Jika tanggal pilih, maka data hanya akan dapat menampilkan pesanan dari tanggal tersebut. Dan juga di bagian yang ini, di bagian yang ini, di bagian yang ini. Di bagian itu berfungsi cek apakah ada data pesanan, dan juga kalau ada data pesanan dolar riwayat yang ini, dolar riwayat, maka akan tampilkan pesanan satu persatu. Dan juga jika kalau tidak ada, maka tampilkan pesan belum ada pesanan. Dan juga bagian yang ini, bagian ini berfungsi sebagai loop semua pesanan. Dan juga setiap item dalam dolar riwayat ini berisi data pesanan ya dolar pesanan yang di sini, dan juga daftar toko yang terlibat dolar entry toko list. Dan juga berikutnya yang ini sampai sini, yang setelah tanda biru ini berfungsi sebagai informasi umum pesanan, dan juga menampilkan nama pembeli, alamat lengkap, ID pesanan, tanggal pembelian, status pesanan, misalnya pending atau cancel, dan lain-lain. Dan juga yang ini, bagian ini, yang ini berfungsi sebagai tombol batalkan pesan. Yang saya bilang ini berfungsi sebagai tombol batalkan pesan. Terus jika status pesanan adalah pending, maka muncul tombol batalkan pesan. Dan juga form ini akan mengirimkan pesanan _ID ke kontrol riwayat atau ke controller riwayat _cancel. Dan juga bagian ini berfungsi sebagai daftar produk berdasarkan toko. Terus dan juga karena satu pesanan bisa berisi produk dari lebih dari satu toko, maka produk dipisahkan per toko. Dan juga berfungsi sebagai tampil nama toko, nama kurir, dan juga ongkir toko. Dan juga yang bagian ini, yang bagian itu berfungsi sebagai list produk. Jadi untuk menampilkan semua produk dari toko tersebut, misalnya seperti gambar, lain nama produk, jumlah dibeli, harga satuan, total jumlah kali harga. Dan juga yang bagian ini, berfungsi sebagai, dari sini sampai sini saya bilang berfungsi sebagai ringkasan pembayaran. Jadi dan juga berfungsi juga untuk menampilkan jika ada kupon, tampilkan kode kupon dan potongan harganya, dan juga total pembayaran akhir dihitung dari total semua produk ditambah ongkir dan juga dikurangi potongan kupon. Dan juga yang terakhir adalah yang di bagian ini berfungsi jika tidak ada pesanan. Jadi jika tidak ada pesanan, jika tidak ada data dalam dolar riwayat, maka ditampilkan pesan info belum ada pesanan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raihan Wahyu Pranoto dengan NIM 23122824. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur ongkir yang terintegrasi dengan Raja Ongkir dan fitur payment yang terintegrasi dengan e-trans. Yang pertama, di sini sudah ada controller checkout untuk mengatur harga checkout. Di sini untuk ongkir akan diatur menggunakan fungsi calculate cost, yang mana calculate cost ini nanti akan mengambil dari input cost dari view. Origin ini adalah untuk origin ID dari si Raja Ongkirnya. Kemudian dari API Raja Ongkirnya ini ada destination untuk lokasi tujuannya, terus ada weight untuk beratnya, terus ada kurir untuk kurir. Kemudian setelah itu nanti hasilnya akan disimpan di model Raja Ongkir di fungsi calculate cost. Di sini dia akan menyimpan di sini. Kemudian di dalam model Raja Ongkir ini, di fungsi calculate cost nanti akan membuat permintaan cost ke API e-commerce dengan format JSON
yang sesuai, yang nantinya endpoint ini akan membalas dengan data estimasi dari pengiriman sesuai parameter yang dikirimkan. Kemudian di view checkout ini, di sini juga sudah ada fungsi untuk perhitungan ongkir dari kurir. Jadi di sini sudah ada fungsi dari JavaScript, script JavaScript. Di sini ada kurir select. Nanti ketika dropdown kurir dipilih, di sini sudah ada beberapa brand kurir seperti JNE, JNT cepat. Jadi nanti ketika dropdown ini dipilih, sudah akan melakukan perhitungan otomatis nilai ongkirnya berapa, dan nantinya akan dikirimkan ke controller checkout atau ke studio. Sekarang saya akan mendemokan tentang antar yang di halaman checkout. Di sini saya sudah login, kemudian di halaman checkout di sini. Nah, nanti ketika kita menyebutkan alamat, di sini akan muncul alert kalau alamatnya belum selesai build, yang lain masih belum lengkap, jadi harus dilengkapi dulu. Nah, ketika kita memilih kurir, di sini juga sudah support untuk dari toko. Jadi ketika kita pesan dari toko juga beda kurir bisa. Jadi di sini kita pilih JNE untuk toko Raihan, kemudian untuk toko Wahyu kita pilih cepat. Nah, nanti sistem langsung akan melakukan perhitungan otomatis, kemudian dikirimkan ke ringkasan pesanan di sini. Seperti itu untuk ongkir yang terintegrasi dengan Raja Ongkir. Kemudian setelah ongkos kirim dihitung tadi, pengguna dapat menyelesaikan transaksi menggunakan slide dari Binance yang saya sudah integrasikan. Ketika mengklik laporan lanjutkan bayar di sini. Sebelum itu kita akan jelaskan ke di sini di controller payment. Jadi setelah mengklik tombol badan bayar di sini, badan bayar di sini adalah lanjutan bayaran tadi. Lanjutan bayaran masuk ke badan bayar, dan masuk ke controller payment di create snap token. Jadi di controller payment ini nanti akan men-share snap token. Yang di sini adalah mengambil data user, kemudian menghitung total yang tadi, menghitung total keseluruhan dari pembayaran, kemudian dikurangi dari kuponnya tadi, kemudian juga mengambil alamat, detail alamat yang lain, kemudian sistem nantinya akan menyimpan ke tabel pesanan utama, akan simpan di tabel pesanan ini yang memuat pembeli, status, kemudian total bayaran, kupon, yang lain-lain, hingga kode pos, masuk ke tabel pesanan, kemudian mengambil order ID, kemudian menyimpan ke tabel pesanan detail dan juga pesanan toko. Nah, pesanan detail ini di sini adalah pesanan ID, kemudian ada kode ID-nya, kemudian ada jumlah dan kode. Kemudian di toko ada pesanan ID, toko ID, kode, dan kode bisa seperti ini supaya lebih memudahkan dalam melihat, karena nanti ada redundancy data. Jadi untuk menghindari normalisasi pertama. Kemudian di sini untuk mengenerate snap token menggunakan param. Di sini nantinya akan memunculkan Windows pop-up snap dari Binance. Nah, snap dari Binance di sini, ini saya menggunakan library dari Binance. Saya konfigurasi tidak menggunakan Composer karena kalau menggunakan hosting dari Infinity Tree itu tidak bisa menggunakan Composer, jadi saya inginkan library di sini. Nah, di sini juga kita ada handle payment sukses dan juga handle payment. Jadi ketika sukses melakukan pembayaran, sudah dibayar, disimulasikan pembayaran, nanti akan masuk ke handle payment sukses ini. Dan
akan mengambil saham ID dan mengupdate status saham menjadi sukses dan menghapus keranjangnya, kemudian mengambil data pesangonnya ditampilkan di sukses. Kemudian ketika belum bayar nanti akan redirect ke handle waiting payment yang nantinya akan mengecek status pesanan ya. Mungkin juga statusnya sukses akan redirect ke sukses. Nah ini akan ditampilkan di order bank. Kemudian saya akan mendemokan paymentnya. Di sini lanjut lagi ketika kita sudah mengisikan ongkir, di sini sudah terbuka ongkirnya. Di sini kita coba tidak menggunakan kupon, kita lanjutkan pembayaran. Nah di sini akan muncul snap dari Midtrans sejumlah total pembayarannya tadi itu 486. Kita coba menggunakan BNI. Kita tunggu virtual account number-nya. Nah, di sini kita copy. Kemudian kita coba masukkan untuk virtual account number-nya. Di sini kita klik pay. Di sini payment sudah sukses. Nah, nanti kemudian kita klik cek status, akan muncul payment successful seperti ini. Kemudian kita klik OK. Langsung redirect ke handle payment sukses di sini. Terus kemudian di sini sudah ada halaman order sukses tadi. Di sini sudah ada ID pesanannya, toko, kemudian produknya, kurir dan ongkirnya, serta alamat pengirimannya, total pembayaran dan juga statusnya apakah sukses atau pending. Kita kembali ke beranda dan jika dilihat di story sudah muncul di sini. Ini yang terbaru dari Midtrans tadi. Oke, sekian penjelasan saya mengenai fitur ongkir yang terintegrasi dengan Raja Ongkir dan juga fitur payment yang terintegrasi dengan Midtrans. Yang lainnya akan dilakukan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darman Asmali dengan NIM 232821. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengembangan marketplace yang telah saya lakukan dan kelompok saya lakukan. Di sini saya akan menjelaskan dua fitur, yaitu fitur kupon diskon dan riwayat penjualan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan fitur kupon diskon. Nah, pada bagian source code-nya di controller pada admin kupon.php ini berfungsi untuk mengatur semua proses pengelolaan data kupon oleh admin agar bisa ditampilkan, ditambahkan, disimpan, serta dihapus. Lalu pada bagian modelnya itu kupon model. Nah, ini berfungsi untuk menghubungkan antara controller tadi dan database khusus tabel kuponnya. Lalu pada bagian view-nya itu ada kupon. Nah, dalam kupon ini ada create dan index PHP-nya. Nah, untuk create sendiri itu berfungsi untuk agar admin bisa mengisi data kupon seperti kode, diskon, tanggal, dan status aktif. Lalu pada indeksnya itu ini untuk menampilkan daftar kupon yang sudah dibuat dan memberikan tombol untuk tambah atau hapus kupon sesuai kebutuhan admin. Nah, untuk penerapannya kita bisa melihat ke halaman marketplace-nya. Nah, untuk di marketplace-nya saya tadi sudah login. Nah, ini kita bisa langsung lihat di bagian keranjang. Nah, kita dapat melihat di sini diskon yang didapatkan itu 10% dengan minimal belanja 200 berlaku sampai 31 Juli 2025. Ini adalah penerapan kuponnya. Nah, di sini kita juga bisa melihat di halaman admin dashboard. Nah, ini admin dashboardnya ini untuk pengelolaan kuponnya tadi. Jadi adminnya untuk mengelola kuponnya, lalu di marketplace untuk penerapannya. Baik, itu mungkin untuk penjelasan pada fitur kupon. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada fitur riwayat penjualannya. Baik, pada
bagian fitur penjualan, ini kita bisa melihat di bagian controller itu ada penjualan.php. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan data riwayat penjualan pengguna yang sudah login agar dapat melihat transaksi yang pernah dilakukan. Lalu pada bagian modelnya itu ada penjualan model. Nah, ini berfungsi untuk mengambil dan mengelola data penjual yang berkaitan dengan pesanan, produk, toko, dan kurir yang dimiliki oleh penjual. Lalu untuk bagian view-nya itu di homepage dan toko, di file toko. Terus di riwayat penjualan. Nah, ini riwayat penjualannya ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan riwayat transaksi penjualan yang dilakukan oleh pembeli, lengkap dengan filter tanggal, detail produk, informasi pembelian, status pesanan, serta perhitungan ongkir, potongan kupon, dan total pembayaran. Nah, untuk penerapannya kita bisa melihat di bagian halaman marketplace-nya. Sini tadi saya juga sudah login dan kita langsung bisa melihat di bagian toko. Nah, saya tadi belanja di toko Wahyu. Ini kita bisa lihat langsung riwayatnya. Nah, ini kita bisa melihat riwayat-riwayatnya di sini. Oke, oke, mungkin itu sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.